Masalah fikih adalah masalah yang mukhtalaf bainal ulama, yang diikhtilafkan oleh para ulama dengan ikhtilaf yang tidak akan pernah terselesaikan sampai hari kiamat. Termasuk apakah di dalam membaca Al-Fatihah harus membaca Bismillahirrahmanirrahim atau tidak. Ini terbagi kepada dua pendapat. Ada yang menyatakan iya, karena menurut sebagian ulama Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu dari ayat Al-Fatihah dan ayat yang pertamanya. Tapi yang kedua menyatakan tidak. Karena apa? Karena Nabi SAW pun di dalam sholatnya lebih sering membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan cara sir, dengan cara diperlahankan dan tidak terdengar oleh makmum. Bacaan pertama yang terdengar oleh makmum adalah Alhamdulillah, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Nabi sallallahu membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah bismillahnya dibaca? Ya, dibaca, tapi tidak dikeraskan, tapi disirkan. Oleh karena itu, para ulama ada yang berpendapat bahwa bismillah tidak dikeraskan, tapi boleh dikeraskan. Dan inilah yang diamalkan di dua Masjidil Haram, Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, dan di hampir seluruh masjid yang ada di negeri Saudi itu membaca bismillahnya tidak dikeraskan ketika sholat berjamaah. Boleh nggak dikeraskan? Boleh. Karena riwayat tentang masalah ini juga ada dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menyatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW membaca dalam salatnya Bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim thumma yaqra alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam salatnya. Beliau memanjangkan bismillahnya, memanjangkan ar-rahmannya, memanjangkan ar-rahimnya dan seterusnya. Menunjukkan kedua-duanya ada contohnya dari Nabi SAW. Bagaimana sikap kita? Sikap kita dalam masalah ini dan dalam semua masalah fikih yang diikhtilafkan adalah mengambil pendapat yang menurut kita berdasarkan ilmu yang sampai pada kita lebih kuat dibanding yang lainnya, tapi wajib ihtiram, menghargai, menghormati pendapat yang tidak kita ambil. Ulama-ulama yang pendapatnya tidak kita ambil dan sesama kaum muslimin yang pendapatnya dalam hal ini berbeda dengan kita, maka kita hargai, kita hormati, karena bukan kesimpulan akhir yang mempersatukan kita, tapi yang mempersatukan kita adalah sama-sama bersikap berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Kalau umpama ilmu yang sampai kepada seseorang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca, lalu dia mengamalkan itu, dia benar dengan amalannya karena ilmu yang sampai kepada dia seperti itu. Lalu yang lain menurut ilmu yang sampai kepadanya Bismillahnya tidak dikeraskan, maka dia benar dengan sikapnya, maka dua-duanya beramal berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ini yang menjadi titik yang sama bagi keduanya. Mustahil kalau umpamanya kepada seseorang ilmu yang sampai adalah bacaannya dikeraskan, lalu dia ingin ikut-ikutan kepada orang lain, bismillahnya tidak dikeraskan. Berarti dia tidak beramal dengan ilmunya, tapi beramal karena ikut-ikutan kepada orang lain. Dan dia keliru.
Maka Pak Yusuf barakallahu fik di Gorontalo, silakan amalkan mana yang menurut Pak Yusuf lebih kuat dalilnya berdasarkan ilmu yang sampai kepada Pak Yusuf, dengan tetap ihtiram dan menghargai orang-orang yang berbeda. Kalau kita menjadi imam, ya, kemudian kita berpendapat basmalah tidak dikeraskan, tapi kita menjadi imam di belakang orang-orang yang meyakini bismillah harus dikeraskan, yang bila tidak dikeraskan mereka tidak mau lagi sholat. Mereka merasa sholatnya kurang sehingga tidak mau lagi sholat di belakang kita. Maka baca saja Pak Yusuf, baca bismillahirrahmanirrahim secara keras, karena nas dalilnya ada, para ulama yang berpendapat demikian juga ada, dan kemadharatan yang ditimbulkan bisa dihindarkan. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan keras di dalam sholat kita bila kita menjadi imam. Demikian. Assalamualaikum.